Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang berniat pergi ke alam misterius surga barat. Xuan Huang pun memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Xiaoyan. Ia merasa bahwa dengan hal itu, ia akan dapat membalas kebaikan Xiaoyan. Xiaoyan pun menanggapi sikap Xuan Huang dengan tenang dan penuh dengan perhitungan. Xiaoyan memahami bahwa niat Xuan Huang untuk membantu bukanlah basa-basi, melainkan ketulusan yang disertai kesiapan mengerahkan seluruh kekuatan. Meski demikian, Xiaoyan tetap menolak tawaran dari Xuan Huang. Kedatangan Xiaoyan ke dunia gunung dan lautan memiliki tujuan pribadi, yaitu menyelamatkan Raja Tianzang dan menemukan citra Dharma Samsara. Konflik internal yang terjadi di dunia gunung dan lautan hanyalah peristiwa yang terseret secara kebetulan, bukan tujuan utama Xiaoyan sejak awal. Xuan Huang juga pada akhirnya tidak melanjutkan bujukannya. Xuan Huang telah menyaksikan sendiri kekuatan Xiaoyan selama perjalanan ini. Walaupun tingkat kultivasi Xiaoyan tampak tidak setinggi miliknya, kemampuan tempur nyata Xiaoyan berada jauh di atas. Fakta tersebut justru membangkitkan semangat Xuan Huang untuk terus mengasah kultivasinya. Perjalanan di dunia gunung dan lautan penuh rintangan dan bahaya, tetapi juga memberikan hasil yang tak terduga. Patung Dharma Samsara yang telah lama menghilang dari Sensi akhirnya benar-benar ditemukan. Namun di hadapan Xiaoyan masih tersisa dua persoalan besar yang belum terselesaikan. Soal pertama adalah nasib dari Long Yi. Penguasa mimpi memang telah melarikan diri, tetapi ancaman belum sepenuhnya lenyap. Dunia gunung dan lautan dipenuhi dengan bahaya tersembunyi dan Xiaoyan tidak tega meninggalkan Long Yi sendirian. Perebutan tubuh yang pernah dialami Long Yi meninggalkan dampak yang belum sepenuhnya sirna, dan resiko kemunculan kembali ancaman tersebut masih ada. Persoalan kedua berkaitan dengan amanah dari Yi atau nomor 1 dalam konferensi Dewa Kekacauan. Xiaoyan ditugaskan untuk mencari gunung ilahi primordial di reruntuhan. Namun sejak memasuki dunia gunung dan lautan, Xiaoyan terus bergerak tanpa memperoleh satupun petunjuk yang jelas mengenai keberadaan gunung tersebut. Ketika Xiaoyan menunjukkan tekad untuk meninggalkan dunia gunung dan laut, Xuan Huang mengajukan permintaan yang sangat serius. Xuan Huang menyampaikan keinginannya agar Long Yi tetap tinggal di dunia gunung dan lautan. Xuan Huang bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindungi Long Yi dan berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan klan naga untuk membantu Long Yi. Pernyataan itu membuat perhatian Xiaoyan pada akhirnya seketika terfokus. Xiaoyan kemudian memanggil Long Yi keluar dari reruntuhan roh pagoda pemurnian dan menempatkan Long Yi kembali di sisi mereka. Xiaoyan menatap Xuan Huang dengan sorot mata tajam. Xiaoyan menyadari bahwa menjadikan Long Yi sebagai raja bukanlah perkara sederhana dan membutuhkan pengorbanan besar. Tanpa dorongan kepentingan yang kuat, tidak mungkin Xuan Huang bersikeras sejauh itu. Sementara itu, Xuan Huang pada saat ini tampak ragu sejenak. Pandangannya beralih ke Fengxi, pemimpin klan Phoenix yang berada tidak jauh darinya. Permintaan tersebut jelas menyentuh rahasia inti klan naga. Fengxi memahami maksud Xuan Huang dan berkata bahwa klan Phoenix tidak akan memiliki niat maupun kesempatan untuk terlibat dalam perebutan tahta dunia. Selanjutnya, Fengxi dengan tenang akhirnya menjauh dan menjaga jarak. Xiaoyan secara diam-diam menyebarkan kekuatan jiwa membentuk segel tak kasat mata untuk memastikan tidak adanya informasi yang bocor keluar di area tersebut. Di bawah tekanan pandangan Xiaoyan, Xuan Huang akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya. Xuan Huang mengakui bahwa ada motif pribadi di balik niat tersebut, namun motif itu berkaitan langsung dengan nasib seluruh klan naga. Jika Long Yi berhasil menjadi raja dunia gunung dan lautan yang baru, maka klan naga akan memperoleh berkah keberuntungan dari dunia gunung dan lautan. Dengan dukungan keberuntungan itu, klan naga diyakini akan bangkit kembali, mencapai kejayaan besar dan memulihkan posisi yang pernah hilang di masa lalu. Xuan Huang berdiri di hadapan Xiaoyan dengan sikap lurus dan keyakinan yang jelas. Xuan Huang menyatakan bahwa tidak ada niat tersembunyi di balik usulan yang ia sampaikan, hanya keinginan yang tulus agar Xiaoyan dapat merasa tenang. Ketegasan Xuan Huang bukan berasal dari paksaan, melainkan dari keyakinan yang dibangun oleh prinsip hidup yang selama ini ia jalani. Sepanjang perjalanan bersama, Xiaoyan telah mengenal dengan baik watak Xuan Huang. Xuan Huang dikenal setia, adil, dan selalu menaruh kepedulian besar terhadap rakyat jelata.
Sifat itu membuat Xiaoyan memahami bahwa Suan Huang bukan tipe yang akan memanipulasi orang lain dengan janji kosong atau kata-kata indah tanpa dasar. Namun kegelisahan di hati Xiaoyan tidak sepenuhnya sirna. Yang membuat Xiaoyan waspada bukanlah Suan Huang, melainkan berbagai bahaya tak dikenal yang tersembunyi di dunia gunung dan lautan. Suan Huang terus meyakinkan Xiaoyan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu berlebihan. Suan Huang menjelaskan bahwa Long Yi memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin yang telah mencapai alam dewa abadi. Dengan potensi seperti itu, Long Yi tidak mungkin selamanya berada di bawah perlindungan Xiaoyan. Suan Huang mengibaratkan Long Yi sebagai ikan mas emas yang tidak ditakdirkan untuk tinggal di kolam sempit. Pada akhirnya, Long Yi pasti akan menghadapi angin dan awan, bertarung di arus besar yang menentukan takdirnya sendiri. Setelah mendengar penjelasan itu berulang kali, Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah Long Yi. Tatapan Long Yi tampak dalam dan penuh pertimbangan, seolah sedang menimbang jalan hidup yang terbentang di hadapannya. Xiaoyan pun menyampaikan perasaannya kepada Long Yi dengan kelembutan seorang ayah. Xiaoyan menegaskan bahwa pilihan sepenuhnya berada di tangan Long Yi. Meskipun dunia gunung dan lautan penuh bahaya, tempat itu juga merupakan jalan menuju puncak kekuatan. Xiaoyan tidak berniat menghalangi masa depan Long Yi, namun Xiaoyan juga menegaskan bahwa jika Long Yi tidak menginginkan jalan tersebut, Xiaoyan bersedia melindungi Long Yi sepanjang hidupnya. Di dalam hati Xiaoyan, Long Yi tidak berbeda dengan putra kandungnya sendiri. Xiaoyan tidak pernah memaksa Long Yi untuk tumbuh menjadi seseorang yang kuat yang tak tertandingi demi membantu Xiaoyan atau Sensi. Harapan Xiaoyan sederhana, yakni agar Long Yi dapat hidup bebas, menemukan arti hidup yang sebenarnya, dan berjalan di jalan yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Xiaoyan juga memahami bahwa di dalam hati Long Yi, Xiaoyan selalu menempati posisi terpenting. Kedekatan itu telah ada sejak awal dan tak tergantikan bahkan setelah kehadiran Qiu. Ikatan tersebut tetap kokoh menjadi dasar kepercayaan dan rasa hormat Long Yi terhadap Xiaoyan. Sementara itu, Long Yi pada saat ini terdiam sejenak. Wajah Long Yi masih menyisakan kesuraman seperti biasanya, namun di dalam mata Long Yi mulai tampak cahaya baru yang menandakan pemikiran mandiri. Long Yi akhirnya menyatakan kesediaannya untuk tinggal dan menempuh jalan di dunia gunung dan lautan. Long Yi percaya bahwa dengan menjadi lebih kuat di tempat itu, Long Yi akan dapat membantu Xiaoyan, membantu Sensi, dan juga membantu Qiu. Saat memikirkan Qiu, sorot mata Long Yi berubah lembut memperlihatkan tujuan yang mulai terbentuk dengan jelas di dalam hati. Sebenarnya Long Yi telah lama memiliki jawaban atas pilihan tersebut. Keputusan itu telah matang di dalam batin Long Yi dan Xiaoyan merasakannya. Xiaoyan merenung sejenak dan menyadari bahwa Long Yi telah melangkah keluar dari bayang-bayang perlindungan dan bersiap menghadapi dunia dengan tekad sendiri. Long Yi juga memahami kekhawatiran Xiaoyan dan menyatakan bahwa keberanian Xiaoyan menjadi cerminan bagi Long Yi. Long Yi menegaskan bahwa rasa takut tidak akan menghalangi langkah Long Yi. Tidak peduli seberapa berbahaya dan sulit jalan yang harus ditempuh, Long Yi bertekad untuk melaluinya dengan usaha penuh. Mendengar tekad itu, Xiaoyan memilih untuk menghormati keputusan Long Yi. Xiaoyan menyadari bahwa setiap orang memiliki kehidupannya sendiri dan jalannya masing-masing. Xiaoyan pun menegaskan dukungan tanpa syarat kepada Long Yi apapun hasil yang menanti di depan. Xiaoyan lanjut menepuk bahu Long Yi dengan penuh keyakinan. Tatapan Long Yi pun akhirnya dipenuhi dengan tekad yang mantap. Jika suatu hari Long Yi benar-benar mampu menjadi Raja Gunung dan Laut yang baru, pencapaian tersebut akan menjadi tonggak luar binasa dalam hidup Long Yi. Hal itu juga sekaligus membuka kemungkinan bagi kekuatan Long Yi untuk menembus tingkatan yang lebih tinggi lagi. Untuk mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunan Zhu Jiuyin, seseorang harus memiliki level yang cukup serta keberuntungan gunung dan laut yang menyertainya. Tanpa dua hal itu, kekuatan garis keturunan hanya akan tertahan oleh segel alami yang tidak dapat ditembus. Selanjutnya, selain dari persoalan itu, masih ada masalah besar yang berkaitan dengan Gunung Suci Hunyuan atau Gunung Ilahi Primordial. Namun hingga saat ini tidak ada satupun petunjuk yang dapat ditelusuri Xiaoyan. Karena alasan itu, Xiaoyan memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di wilayah gunung dan lautan.
Waktu dan energi yang dihabiskan dari tempat itu tidak lagi sebanding dengan hasil yang bisa diperoleh. Namun begitu akhirnya hendak berpisah, Suan Huang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya sendiri. Dengan tekad yang jelas, Suan Huang mengorbankan sebagian darah esensi jiwanya. Gumpalan darah jiwa itu terlepas dari tubuhnya dan melayang perlahan di udara, berhenti tepat di depan Xiaoyan. Tindakan itu mengandung makna bahwa jika Xiaoyan merasa tidak tenang, darah jiwa tersebut dapat digunakan sebagai jaminan mutlak. Suan Huang bahkan menyampaikan kesiapannya kehilangan nyawa jika Long Yi sampai mengalami kemalangan. Ketulusan Suan Huang ini seketika membuat Xiaoyan terdiam sesaat. Perilaku seperti itu tidak pernah Xiaoyan duga sebelumnya. Tanpa ragu, Xiaoyan mengibaskan tangannya dan mengembalikan darah jiwa tersebut ke Suan Huang. Xiaoyan tentu saja menolak jaminan yang terlalu berat seperti itu. Xiaoyan juga menyatakan bahwa meskipun waktu kebersamaan mereka tidak lama, karakter Suan Huang tidak perlu lagi diragukan. Xiaoyan hanya meminta agar Long Yi dijaga dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Suan Huang. Kepercayaan yang diberikan secara terbuka itu membuat mata Suan Huang berbinar. Jantung Suan Huang berdebar kencang karena kepercayaan seperti itu jauh lebih berharga daripada harta atau teknik kultivasi apapun. Suan Huang pun menyatakan tekadnya untuk mempertaruhkan nyawa demi membantu Long Yi mencapai posisi Raja Gunung dan Lautan yang baru. Bagi Suan Huang, janji tersebut bukan sekedar ucapan, melainkan sumpah yang berasal dari keyakinan terdalam. Sementara itu Xiaoyan kemudian menyampaikan maksud agar Long Yi bersujud dan resmi menjadi murid Suan Huang. Sejak saat itu Suan Huang akan menjadi guru yang membimbing jalan kultivasi Long Yi. Mendengar hal tersebut, Long Yi segera melaksanakan perintah dengan penuh hormat dan mengakui Suan Huang sebagai gurunya. Suan Huang dengan cepat melangkah maju dan membantu Long Yi berdiri. Senyum bahagia terpancar jelas dari wajahnya. Menerima murid dengan bakat, garis keturunan, dan keberuntungan sebesar Long Yi merupakan berkah terbesar sepanjang hidup kultivasi Suan Huang. Memiliki murid seperti Long Yi sama nilainya dengan memperoleh keberuntungan besar. Dalam jangka panjang, keberadaan Long Yi akan memberi umpan balik besar terhadap kultivasi Suan Huang dan membuka jalan yang sebelumnya tertutup oleh segel tak kasat mata. Akhirnya sebelum berpisah, Suan Huang pada saat ini kembali melakukan sebuah tindakan dengan niat memberi balasan atas segala yang telah dialami Xiaoyan sejak meninggalkan dunia sensi. Suan Huang membuka mulutnya. Dari dalam tubuhnya seberkas cahaya keluar dan melayang di udara. Cahaya itu perlahan membesar lalu berubah wujud menjadi sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi. Dalam sekejap gunung tersebut muncul dari dasar laut yang dalam, memancarkan aura purba yang berat dan stabil. Suan Huang menyampaikan bahwa benda itu diperoleh secara kebetulan dan Xiaoyan seharusnya mampu menebak asal-usulnya. Tatapan Suan Huang penuh dengan ketulusan dan pengakuan terhadap Xiaoyan tanpa sedikit pun niat tersembunyi. Begitu merasakan aura yang terpancar dari gunung tersebut, sebuah dugaan kuat muncul dalam benak Xiaoyan. Bentuk, tekanan, dan fluktuasi kekuatan yang dilepaskan sangat mirip dengan legenda yang pernah Xiaoyan dengar. Dugaan itu mengarah pada satu nama yang sangat dikenal di kalangan para ahli kuno, yakni Gunung Ilahi Primordial. Sementara itu Suan Huang kembali menyatakan dengan tulus bahwa menerima Long Yi sebagai murid merupakan keberuntungan besar bagi Suan Huang. Suan Huang juga menyampaikan maksud bahwa Gunung Suci Hunyuan mungkin dapat berguna bagi Xiaoyan. Gunung itu diharapkan dapat memberikan sedikit bantuan dalam perjalanan kultivasi Xiaoyan ke depan. Sikap Suan Huang ini mencerminkan kejujuran sekaligus rasa syukur yang jarang terlihat. Xiaoyan pun menerima semua itu dengan sikap tenang dan tidak berlebihan. Perjalanan di dunia gunung dan lautan memang tidak memberikan keberuntungan besar dalam bentuk harta atau kekuatan instan. Namun setidaknya tingkat kultivasi Xiaoyan telah berhasil menembus dari tingkat ketiga menuju ke tingkat keempat. Terobosan ini menjadi fondasi penting meskipun seringkali setelah mencapai satu tingkat baru, keberuntungan yang diperoleh tampak tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Jika dilihat sekilas, hasil yang diperoleh Xiaoyan ini tampak sederhana. Namun di balik itu terdapat makna yang jauh lebih dalam.
Hubungan antara Xiaoyan dan Xuan Huang menjadi semakin erat, sementara Long Yi menetap di dunia gunung dan lautan dan berpotensi untuk menjadi raja baru. Bagi Xiaoyan, ini merupakan keberuntungan terbesar yang tidak dapat diukur dengan sumber daya biasa. Segala tindakan yang dilakukan Xiaoyan secara tidak langsung telah meletakkan dasar bagi konflik besar antara Senshi dan Taixu. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak pernah menggantungkan harapan pada dunia di luar Senshi. Xiaoyan memahami dengan jelas bahwa dalam dunia ini, terutama dalam hal bertahan hidup, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar dapat diandalkan selain kekuatan diri sendiri. Hanya dengan menjadi kuat, seseorang dapat bertahan dan melangkah lebih jauh. Jalur kultivasi yang ditempuh oleh Xiaoyan menekankan perkembangan yang dialami dan berkelanjutan. Selama Xiaoyan terus melakukan perjalanan antar dunia, peluang baru pasti akan muncul, memungkinkan Xiaoyan menembus segel-segel yang membatasi dirinya sendiri. Sebaliknya, jika Xiaoyan hanya menetap di Senshi, kemungkinan stagnasi akan semakin besar. Perjalanan lintas dunia juga berfungsi mengguncang tatanan lama, membuat berbagai dunia tidak lagi sepenuhnya terpisah dari pengaruh Senshi. Xiaoyan telah mengunjungi berbagai dunia dan dari setiap dunia tersebut, Xiaoyan memperoleh kekayaan dan pengalaman yang mungkin belum pernah memberikan dampak besar dalam waktu dekat. Namun dalam jangka panjang, akumulasi ini berpotensi mengubah arah nasib dan kekuatan Xiaoyan secara menyeluruh. Akhirnya dengan satu pikiran, Xiaoyan pun menyatukan kesadarannya dengan gunung tersebut. Seketika Xiaoyan merasakan fluktuasi yang tidak biasa mengalir dari dalam gunung suci Hunyuan, seolah gunung itu memiliki kehendak dan denyutnya sendiri. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan sepenuhnya menyatu ke dalam gunung suci Hunyuan, muncul sensasi tarikan yang sangat kuat seperti daya hisap yang tidak terlihat namun tidak terelakkan. Dalam sekejap kesadaran Xiaoyan seakan-akan berpindah. Xiaoyan segera berdiri di kaki sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi dengan puncak yang tidak dapat dilihat oleh pandangan maupun persepsi jiwa. Aura kuno dan berat menyelimuti sekelilingnya, menandakan bahwa gunung suci Hunyuan bukan sekedar benda mati. Ini tampak seperti eksistensi yang menyimpan kekuatan dan rahasia yang mendalam. Di bawah telapak kaki Xiaoyan terbentang tangga berselimut salju yang menjulur menuju puncak. Ini menyerupai jalan kultivasi tanpa ujung yang dipenuhi dengan ujian. Setiap anak tangga memancarkan tekanan samar seolah menyimpan kehendak kuno yang menunggu untuk disentuh. Xiaoyan pun mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga pertama. Begitu telapak kakinya mendarat, kesadarannya langsung bergetar hebat. Dalam sekejap, Xiaoyan merasakan seolah seluruh kekuatan telah dikerahkan secara bersamaan. Hal ini meliputi kekuatan fisik, tingkat alam kultivasi, hingga kekuatan jiwa, dan ketiganya saling menyatu serta beresonansi. Beban tak kasat mata menekan, namun tidak bersifat menghancurkan, melainkan menuntut penyesuaian total dari keberadaan Xiaoyan. Ketika kaki Xiaoyan benar-benar menapak dengan stabil, sebuah kekuatan halus namun dalam langsung menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan itu menempa daging, tulang, dan jiwa secara bersamaan. Fluktuasi halus menyebar dari dalam kultivasinya, menandakan adanya pemurnian yang terjadi secara alami tanpa paksaan. Xiaoyan pun menarik kembali kesadarannya dengan begitu cepat. Sorot matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam benaknya, Xiaoyan menyadari bahwa gunung ini bukan sekedar objek biasa, melainkan harta karun kultivasi yang luar binasa langka. Perasaan kagum itu mendorong Xiaoyan mengekspresikan kekagumannya terhadap keajaiban gunung tersebut. Xiaoyan menilai bahwa gunung ini memiliki sifat yang jauh melampaui bayangan awal Xiaoyan. Namun Xuan Huang yang berdiri di sampingnya menunjukkan reaksi yang sangat berbeda. Dalam pandangan Xuan Huang, gunung itu hanyalah bongkahan besar yang bisa digunakan sebagai senjata untuk dilemparkan ke arah musuh. Ia tidak merasakan adanya manfaat kultivasi sedikit pun. Perbedaan persepsi itu membuat Xiaoyan hanya bisa terdiam sejenak. Xiaoyan segera menyadari bahwa pengalaman setiap individu terhadap gunung suci Hunyuan tidaklah sama. Xuan Huang belum melihat wajah sejati gunung tersebut, sementara Xiaoyan telah merasakannya secara langsung. Xiaoyan kemudian menyampaikan pemahamannya bahwa gunung ini mampu membantu kultivasi dengan efek yang sangat menakjubkan.
Xiaoyan sama sekali tidak menyembunyikan fakta tersebut dari Xuan Huang. Bagi Xiaoyan, manfaat seperti ini tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Sementara itu Xuan Huang menanggapi dengan sikap santai dan terbuka. Dalam penilaiannya, selama gunung itu berguna bagi Xiaoyan, maka keputusannya untuk memberikan gunung tersebut tidak perlu disesali. Jika dibiarkan tanpa dimanfaatkan, gunung itu hanya akan menjadi batu mati yang tak bernilai. Sikap Xuan Huang menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk menarik kembali pemberian tersebut meskipun efek istimewanya telah terungkap. Sementara itu Dewa Bangau memandang gunung suci primordial dengan tatapan penuh perhitungan. Sebagai pengelana yang telah melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Bangau memiliki pengetahuan luas tentang berbagai harta langka. Dewa Bangau memahami bahwa gunung ini bukanlah objek sembarangan. Dalam legenda yang diketahuinya, gunung suci primordial hanya dapat didaki oleh mereka yang benar-benar kuat. Siapapun yang mampu mencapai puncaknya akan memperoleh manfaat menyeluruh, baik dalam wujud tubuh, jiwa maupun keberuntungan. Selain itu, mereka juga akan dianugerahi keberuntungan suci primordial. Xiaoyan pun menduga bahwa pengetahuan seperti itu mungkin belum tentu diketahui oleh Xuan Huang, tetapi hampir mustahil bagi Dewa Bangau untuk tidak menyadarinya. Ketertarikan Dewa Bangau terhadap gunung tersebut tampak jelas meskipun Dewa Bangau menyadari bahwa saat ini tidak memiliki alat tawar-menawar yang sepadan untuk menukarnya. Bagi Dewa Bangau, gunung ini lebih menyerupai koleksi langka yang patut dikagumi daripada sekedar komoditas perdagangan. Dewa Bangau juga memahami bahwa tidak semua makhluk memenuhi syarat untuk mendaki gunung ilahi primordial. Dalam penilaiannya, hanya nama dan kehendak seorang yang mulia yang mungkin mampu mengguncang gunung tersebut hingga menyingkap potensi sejatinya. Sikap Dewa Bangau ini terhadap Xiaoyan terbilang ramah dan penuh kedekatan. Pada saat ini, seolah-olah sosok Dewa Bangau adalah rekan lama dari Yang Mulia di masa lalu. Kedekatan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena mereka berbagi musuh yang sama dan berada di jalur konflik yang serupa. Sementara itu mengenai Xuan Huang, Xiaoyan tidak menyimpan terlalu banyak keraguan. Dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan, termasuk sikap dan pernyataan Xuan Huang sepanjang konferensi kekacauan, terlihat jelas bahwa perhatian Xuan Huang selalu tertuju pada keseluruhan dunia gunung dan lautan. Hal tersebut menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap keseimbangan dunia, bukan ambisi pribadi semata. Mereka yang memiliki rasa keadilan yang kuat cenderung memiliki kepedulian terhadap rakyat jelata. Prinsip semacam itu tercermin pada tindakan Dewa Bangau meskipun dorongan di baliknya tidak sepenuhnya murni. Kerendahan hati dan bantuan yang diberikan kepada Xiaoyan sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa keduanya memiliki musuh yang sama, yakni Taixu. Sementara itu di sisi lain terdapat penilaian rasional dari Dewa Bangau yang memandang Xiaoyan sebagai sosok bernilai tinggi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan di masa depan. Bagi Dewa Bangau, semua itu merupakan bagian dari perdagangan yang telah menjadi kebiasaannya selama berkelana melintasi banyak dunia. Perdagangan yang dijalani tidak hanya terbatas pada pertukaran benda, tetapi juga mencakup hubungan, aliansi, dan potensi masa depan. Dengan cara tersebut, Dewa Bangau menempatkan diri sebagai pedagang sejati lintas dunia yang telah melampaui tingkatan biasa. Pertempuran bukanlah pusat kehidupannya dan jalur kultivasi yang ditempuh jelas berbeda dari mayoritas praktisi lain. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Gunung Dewa Hunyuan memiliki arti penting bagi kultivasinya sekaligus menjadi bahan dari tugas yang diberikan oleh satu. Di dalam pikirannya muncul pertentangan antara menyerahkan gunung ilahi kekacauan primordial sesuai amanat atau menyimpannya sementara untuk menopang kultivasi sebelum akhirnya diserahkan. Namun pada akhirnya Xiaoyan memilih untuk menata urusan yang lebih mendesak. Xiaoyan memberikan penghormatan dengan sikap serius kepada Xuan Huang dan menyampaikan maksud agar Longyi dipercayakan kepadanya. Keputusan itu diambil karena Xiaoyan pada akhirnya akan segera benar-benar berangkat meninggalkan dunia gunung dan lautan. Mengenai Ye Beijing, Xiaoyan tidak menemukannya saat itu, tetapi keyakinan tetap ada. Jika Ye Beijing berniat bertemu, jarak dan waktu bukanlah penghalang bagi Ye Beijing.
Persoalan berikutnya adalah perjalanan menuju alam misterius surga barat. Pohon dunia milik Xiaoyan tersimpan di dalam menara roh pagoda pemurnian sehingga perjalanan seorang diri bukan masalah besar. Namun untuk keberangkatan saat ini, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan Dewa Bangau. Mengungkap keberadaan dari menara pemurnian jelas bukanlah pilihan. Dewa Bangau pun memastikan kesiapan Xiaoyan dan menyiratkan bahwa keberangkatan dapat dilakukan kapan saja tanpa halangan. Sebelum berpisah, Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Raja Tianzang. Patung Dharma Samsara telah disimpan dengan aman dan karena kondisi belum memungkinkan untuk kembali ke Sensi, Raja Tianzang harus pulang terlebih dahulu. Tatapan Xiaoyan mengandung kekhawatiran sekaligus kepercayaan. Raja Tianzang memahami maksud itu dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki jalur pulangnya sendiri. Selain itu, Raja Tianzang menanyakan apakah ada pesan yang perlu disampaikan kembali ke Sensi. Xiaoyan hanya menyampaikan satu hal sederhana agar semua orang mengetahui bahwa Xiaoyan berada dalam keadaan aman. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun di balik itu tersimpan perasaan berat. Setiap kali meninggalkan Sensi, waktu yang berlalu selalu mencapai ratusan tahun. Kenyataan tersebut membuat Xiaoyan menyadari bahwa dirinya tidak pernah bisa tinggal lama. Xiaoyan juga memiliki rasa berutang budi terhadap mereka yang menunggunya semakin dalam seiring berjalannya waktu.